Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula solawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat guncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Tidak diragukan lagi bahwa para pemuda dan pemudi memiliki peranan yang sangat penting terhadap kelangsungan suatu negara, bangsa maupun agama, sehingga Al-Quran secara khusus menekankan kepada kita agar kita takut setelah kita meninggalkan generasi di belakang kita dalam keadaan lemah, baik lemah secara pelaksanaan ibadah, lemah intelektual, maupun lemah dalam hal moral. Na'udzubillahi min dzalik. Namun yang kita sayangkan hadirin, akhir-akhir ini kita sedang dihadapkan pada suatu permasalahan yang membuat otak kita mumet, pusing, ruwet, yang tiada lain dan tiada bukan adalah kenakalan remaja di era milenial. Coba saja kita lihat dan kita renungkan bahwa para pemuda dan para remaja di luar sana akhir-akhir ini mereka bukan hanya melakukan kenakalan, akan tetapi mereka sudah terjerumus ke dalam tindakan kejahatan. Mereka bukan hanya bolos sekolah, akan tetapi mereka sudah terjerumus ke dalam sindikat narkoba, prostitusi, bahkan mereka tidak segan-segan membunuh orang tuanya sendiri tanpa peri kemanusiaan. Hadirin rahimahullah, kini hanya sebagian tercium dari realita-realita yang kita hadapi akhir-akhir ini. Lantas, apa peran dan upaya yang harus dilakukan untuk meredam kenakalan-kenakalan remaja di era milenial ini? Sebagai jawabannya adalah terletak pada Quran surah Al-Anfal ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Quran Surah Al-Anfal ayat 29. Para hadirin rahimakumullah, kita sepakat bahwa Islam adalah agama yang menekankan akan pentingnya akhlak mulia. Selain itu, akidah disempurnakan oleh syariah. Syariah diperkokoh oleh akidah, sedangkan antara syariah dan akidah itu diperkokoh oleh yang namanya akhlak. Dengan demikian, buruknya akhlak seseorang mencerminkan akidah dan syariahnya yang goyah. Kalau akidah goyah, maka batas antara yang hak dan yang batil tidak akan tampak. Yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, sehingga tidak mustahil para pedagang UMKM curang, politikus akan rakus, bahkan pengusaha akan semena-mena, dan bahkan pemuda akhlaknya semakin durjana. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana solusi dari permasalahan atau problem ini? Ayat tadi menjelaskan bahwa solusi yang utama dan sempurna adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan pada potongan ayat berikut. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Yang dimaksud dengan furqan dalam ayat tersebut adalah petunjuk dan penerang untuk memilih dan memilah antara yang hak dan yang batil. Hadirin rahimakumullah, alangkah bahagianya para hadirin jikalau para pemuda dan para remaja bisa membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil, yang benar dan yang mana yang salah, mana tontonan dan mana tuntunan. Maka insya Allah para pemuda, para remaja tidak akan terjerumus ke dalam jurang yang nista dan hina. Ingatlah wahai para pemuda dan pemudi dan remaja, bahwa dengan ilmu dan takwa kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram. Sehingga jika hal tersebut dapat dilakukan oleh para pemuda, pemudi dan remaja di era milenial ini, insya Allah akan melahirkan generasi emas yang akan menjadi dambaan nusa
bangsa maupun agama. Dapat disimpulkan bahwa para pemuda, para pemudi, para remaja memiliki peranan yang sangat menentukan negara, bangsa maupun agama, dan dengan ilmu dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan melahirkan generasi-generasi emas sebagai dambaan umat. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.